Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Bunga Cynthia Dewi dan Endah Dwi Dharma Putri ingin menampilkan presentasi PowerPoint perencanaan program, prosedur, dan teknik audit. Pada pokok pembahasan kita kali ini, yang pertama, perikatan audit, yang kedua, menilai bisnis klien, yang ketiga, perencanaan audit awal, yang keempat, prosedur analitis dan jenis prosedur analitis, yang kelima, program audit, dan yang terakhir, prosedur audit dan teknik audit. Dan selanjutnya, teknik audit untuk bukti fisik, teknik audit untuk bukti dokumen, teknik audit untuk bukti analisis, dan teknik audit untuk bukti keterangan. Sebelum kita membahas pokok pembahasan yang pertama, sebaiknya kita harus tahu apa itu perencanaan, program, prosedur, dan teknik audit. Perencanaan adalah pengembangan strategi menyeluruh, pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan disusun segera setelah surat perikatan disetujui klien. Isi dari audit plan mencakup hal-hal mengenai klien, yang kedua hal-hal yang mempengaruhi klien, yang ketiga rencana kerja auditor. Sedangkan program merupakan kumpulan prosedur audit yang rinci dan dijalankan untuk mencapai tujuan audit. Audit program yang baik harus mencantumkan yang pertama, tujuan pemeriksaan, yang kedua, audit prosedur yang akan dijalankan, yang ketiga, kesimpulan pemeriksaan. Sedangkan prosedur merupakan langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan, sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif, dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan bukti yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Sedangkan teknik merupakan cara untuk memperoleh audit seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab, dan lain-lain sebagainya. Perencanaan, program, prosedur, dan teknik audit. Yang pertama, perikatan audit. Pengertian perikatan audit adalah kesepakatan antara dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. SPA mengatur tanggung jawab auditor untuk merencanakan audit atas laporan keuangan. Tahap-tahap penerimaan perikatan audit laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Oleh karena itu, untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen, agar auditor mendapatkan keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas. B. Menilai bisnis klien. Auditor menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari pemahaman strategis atas bisnis dan industri klien untuk menilai risiko bisnis klien, yaitu risiko klien akan gagal dalam mencapai tujuannya. Risiko bisnis klien akan timbul dari banyak faktor yang mempengaruhi klien dan lingkungannya, seperti teknologi baru yang mengikis keunggulan kompetitif klien, atau klien gagal melaksanakan strateginya sebaik pesaing.
Perhatian pertama, auditor setuju pada risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh risiko bisnis klien. Sebagai contoh, perusahaan seringkali melakukan akuisisi atau merger strategis yang bergantung pada keberhasilan penggabungan operasi antara dua atau lebih perusahaan. Jika sinergi yang direncanakan tidak berkembang, nilai aset tetap dan goodwill yang dicatat dalam akuisisi dapat menurun, yang akan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Pihak istimewa didefinisikan di dalam PSA 34. SA 334 sebagai perusahaan terafiliasi, pemilik utama atas perusahaan klien, atau pihak lainnya yang memiliki kesepakatan bisnis dengan klien, di mana satu pihak dapat mempengaruhi manajemen atau kebijakan operasi lainnya. Terdapat 3 alasan utama untuk mendapatkan pemahaman yang baik atas industri klien dan lingkungan eksternal. 1. Risiko terkait dengan industri tertentu dapat mempengaruhi penilaian auditor atas risiko bisnis klien dan risiko audit yang dapat diterima, dan bahkan dapat mempengaruhi auditor untuk menolak kontrak kerja dalam industri yang lebih berisiko. Misalnya, industri asuransi, kesehatan, dan industri simpan pinjam. Yang kedua, beberapa risiko bawaan biasanya umum untuk semua klien di beberapa industri tertentu. Kepahaman atas risiko tersebut dapat membantu auditor dalam menilai relevansinya dengan klien. Misalnya, keusangan persediaan yang potensial dalam industri pakaian jadi. Risiko bawaan pada penagihan piutang dagang di industri pinjaman konsumen, dan risiko bawaan untuk cadangan kerugian dalam industri asuransi kerugian. 3. Banyak industri yang memiliki ketentuan akuntansi yang khusus, di mana auditor harus memiliki pemahaman dalam hal tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Contohnya, jika auditor sedang melakukan audit atas suatu di pemerintahan kota, maka auditor tersebut harus memahami akuntansi pemerintahan dan ketentuan pengauditannya. C. Menyusun audit plan atau perencanaan audit awal. Beberapa hal penting yang terdapat dalam perencanaan awal ini adalah menyangkut informasi mengenai alasan klien untuk diaudit, menerima atau menolak klien baru maupun klien lama, mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit, menentukan staf untuk penugasan, dan memperoleh surat penugasan. Perencanaan awal tersebut terdiri dari hal-hal berikut ini. Yang pertama, menyelidiki klien baru adalah hal yang penting bagi auditor sebelum mereka memutuskan untuk menerima atau menolak klien tersebut. Hal itu dilakukan dengan cara mengevaluasi prospek klien dalam lingkungan usaha, stabilitas keuangan, dan hubungan klien dengan kantor akuntan terdahulu. Yang kedua, melanjutkan klien lama. Untuk melanjutkan klien lama juga harus dievaluasi untuk memutuskan apakah diterima atau tidak dapat dilanjutkan. Penyebab tidak bisa dilanjutkannya pemeriksaan karena perselisihan sebelumnya. Jika terjadi tuntutan hukum terhadap KAP oleh klien. Yang ketiga, mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit. Dua faktor utama yang mempengaruhi bahan bukti audit yang akan dikumpulkan adalah siapa pemakai laporan
dan maksud penggunaan laporan. Audit mungkin akan mengumpulkan lebih banyak auditor mungkin akan mengumpulkan lebih banyak bahan buku audit jika laporan digunakan secara luas. 4. Staf untuk penugasan. Penentuan staf yang pantas untuk penugasan adalah penting untuk memenuhi standar auditing yang telah ditetapkan dan meningkatkan efisiensi audit. Pertimbangan yang memengaruhi penyusunan staf adalah orang-orang yang diserahi tugas harus akrab dengan bidang usaha klien. Kelima, memperoleh surat penugasan. Tujuan dibuatnya surat penugasan adalah untuk mengurangi salah pengertian sehingga harus dibuat secara tertulis. Surat penugasan adalah kesepakatan antara KAP dengan klien. D. Prosedur analitis dan jenis prosedur analitis. Prosedur analitis yaitu sebuah prosedur dengan melakukan evaluasi informasi keuangan yang dibuat dengan mempelajari hubungan yang rasional antara data keuangan yang satu dengan data keuangan yang lain, atau antara data keuangan dan non-keuangan. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo rekening dan jenis transaksi lainnya. Contohnya, melakukan perbandingan antara total biaya gaji dengan jumlah tenaga personel bisa menunjukkan ada tidaknya pembayaran yang tidak semestinya atau yang belum diotorisasi. Jenis prosedur analitis dapat dilihat dari 1. Membandingkan data klien dengan industri. 2. Membandingkan data klien dengan data yang serupa pada periode sebelumnya. 3. Membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan klien. Yang keempat, membandingkan data klien dengan data yang diperkirakan oleh auditor. Yang kelima, membandingkan data klien dengan hasil perkiraan yang menggunakan data non-keuangan. E. Program audit. Program audit merupakan alat yang menghubungkan survei pendahuluan dengan pekerja. Program audit adalah menendang kebijakan dan prosedur untuk menentukan bagaimana evaluasi bisnis. Proses audit harus dilakukan. Audit program pada umumnya melibatkan petunjuk khusus seperti apa beberapa banyak bukti yang dikumpulkan dan evaluasi serta akan mengumpulkan dan menganalisis data tersebut dan termasuk juga kapan hal tersebut dilakukan. F. Prosedur audit dan teknik audit. Prosedur audit merupakan langkah yang harus ditempuh auditor saat melakukan kegiatan audit. Dan dalam prosedur audit yang dilakukan terdapat cara yang digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit yang disebut dengan teknik audit. Selanjutnya, teknik audit. 1. Teknik audit untuk bukti fisik. Yang pertama, observasi dan pengamatan adalah peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan berkesinambungan selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah. Yang kedua, inventarisasi atau opname adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya, dan membandingkan dengan saldo menurut buku. Kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Hasil opname biasanya dituangkan dalam suatu berita acara. Yang ketiga, inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian yang lazim pula disebut on the spot inspection, yang dilakukan secara rinci dan teliti. Selanjutnya, yang kedua, teknik audit untuk bukti dokumen. A. Verifikasi adalah pengujian secara rinci dan teliti tentang kebenaran, ketelitian, perhitungan, kesahihan, pembukuan, kepemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. B. Cek adalah menguji kebenaran atau keberadaan suatu dengan teliti. C. Uji atau tes adalah penelitian secara mendalam terhadap hal-hal esensial atau penting. D. Voting adalah menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari atas ke bawah.
Voting dilakukan terhadap data yang disediakan audit. Tujuan teknik voting adalah untuk menentukan apakah data atau laporan yang disediakan audit dapat diyakini ketetapan dan perhitungannya. Yang voicing adalah menelusuri suatu informasi atau data dalam suatu dokumen dari pencatatan kepada adanya bukti pendukung, atau menelusuri mengikuti prosedur yang berlaku dari hasil menuju kegiatan. Tracing atau telusur adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian menuju penyajian dalam suatu dokumen. Scanning adalah penelaanan secara umum dan dilakukan dengan cepat tetapi teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atas suatu informasi. Contoh scanning terhadap pengeluaran kas yang lebih dari 10 juta rupiah. Rekonsiliasi mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama dikerjakan oleh bagian yang berbeda. Yang ketiga, teknik audit untuk bukti analisis. Analisis memecahkan atau mengurangi data informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, sehingga dapat diketahui pola hubungan antar unsur-unsur penting tersembunyi. Analisis terhadap beberapa di antaranya. Analisis rasio biasanya dilakukan atas laporan keuangan. Analisis statistik berfungsi untuk memperhitungkan statistik, melihat rata-rata, korelasi, kecenderungan maupun kesimpulan lainnya. Evaluasi merupakan cara memperoleh suatu kesimpulan dengan mencari pola hubungan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh, baik bukti intern maupun ekstern. Investigasi adalah suatu upaya untuk mengupas secara intensif suatu permasalahan melalui penjabaran, penguraian atau secara mendalam. Tujuan yaitu untuk memastikan apakah indikasi yang diperoleh dari teknik audit yang lainnya dilakukan memang benar. Membandingkan, yaitu membandingkan data dari suatu unit kerja lain atas hal yang sama dengan periode yang sama atau hal yang sama dengan periode yang berbeda, kemudian ditarik kesimpulan. Yang terakhir, 4. Teknik audit untuk bukti keterangan. 1. Konfirmasi adalah memperoleh bukti sebagai kepastian bagi auditor dengan cara mendapatkan informasi yang sah dari pihak luar audit. Konfirmasi terdapat konfirmasi positif, yaitu konfirmasi yang harus dijawab secara tertulis oleh pihak luar, dan konfirmasi negatif merupakan konfirmasi yang meminta jawaban tertulis bila data yang dikonfirmasikan berbeda. 2. Permintaan informasi yang dilakukan dengan tujuan menggali informasi tertentu berbagai pihak yang berkompeten. Baiklah, sekian hasil presentasi PowerPoint dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi